Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Wahyudin, Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 2211 2004. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang jawaban UTS Ilmu Pendidikan Islam dengan pengampu Ustazah Munawaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam secara etimologi dan terminologi. Yang A, pengertian pendidikan Islam secara etimologi. Menurut keputusan konversi Islam sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan taklim boleh dan bisa digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan Islam secara etimologi itu merupakan bentuk dan gambaran dari tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Namun secara etimologi, ketiga istilah itu memiliki arti yang berbeda, yaitu tarbiyah. Menurut tarbiyah, tarbiyah berasal dari kata robba yarubbu tarbiyah, yang artinya tumbuh dan berkembang atau menambah, menghidupkan potensi manusia. Yang B, ta'dib. Ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'adibu ta'diban, yang artinya menanamkan sikap sopan santun atau mendisiplinkan, yaitu upaya menambahkan sikap sopan santun atau adab kepada seseorang agar bertingkah laku yang positif dan disiplin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hak atas orang tua adalah dibagusi namanya dan ia mendidiknya. Ini maksudnya itu anak itu harus dibagusi namanya dan dididik budi pekertinya. Begitupun akhlaknya. Yang C itu taklim. Taklim merupakan bentuk masdar dari kata alama yu'allimu takliman, yang artinya mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan kepada pendidik agar mengetahui sesuatu. Sabda Nabi SAW, didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan dalam zamannya sendiri. Maksudnya, didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididikkan kepada kalian sendiri. Nah, karena mereka itu diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian. Nah, dari ketiga istilah yang disebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya menunjukkan satu konsep pendidikan dalam Islam, yaitu saling melengkapi dan mempunyai satu tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu menghantarkan manusia menjadi yang seutuhnya, sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Yang poin B, pengertian pendidikan Islam secara terminologi. Menurut beberapa pakar pendidikan Islam seperti Syekh Muhammad An-Naqaib Al-Atas dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan
pendidik, anak didik untuk pengenalan dan pengakuan akan tempat-tempat yang benar dalam segala sesuatu di dalam sistem sehingga mengarah pada pengenalan dan pengakuan akan tempat-tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Adapun menurut Dr. Andes Ahmad Marimba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian Muslim. Kepribadiannya yang memiliki nilai-nilai agama Islam memilih dan memutuskan serta mendasarkan nilai-nilai agama Islam serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun menurut Dr. Andes Burlian Somad, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala, dan diisi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengemukakan pendidikan itu baru dapat disebut pendidikan Islam apabila memiliki dua ciri, yaitu satu, tujuannya untuk membentuk individu menjadi bercorak tertinggi menurut ukuran Al-Quran. Yang kedua, isi pendidikannya ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Quran dalam pelaksanaannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari, sehingga dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Profesor Umar Muhammad At-Taumi Asy-Sya'bani menyambut bahwa pendidikan Islam adalah usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan kemasyarakatannya maupun alam sekitarnya yang berlandaskan Islam. Nah, dari beberapa pendapat yang disebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian Muslim. Nomor 2. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Nah, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat 3 segi yang dapat ditelusuri. Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional di Indonesia itu sendiri. Keduanya dari hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Dan yang ketiga dari segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan peraturan pemerintahan. Nah, yang dimana pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan pasraman. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Jadi
Dengan adanya pendidikan nasional dan pendidikan Islam, terciptalah tujuan pemerintah dalam membentuk masyarakat yang berbekalkan imtak dan iptek. Yang poin ketiga yaitu kedudukan dan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kalanya sebagai lembaga atau satuan pendidikan. Nah, untuk sebagai mata pelajaran, istilah pendidikan agama Islam di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berbeda yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan agama, dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Adapun sebagai lembaga, yaitu apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan departemen terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal sampai ke perguruan tinggi. Lembaga pendidikan keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal seperti pesantren, madrasah diniyah, dan dalam jalur pendidikan informal atau keluarga. Adapun peran pendidikan Islam. Nah, sebagai mata pelajaran. Yaitu mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan poin-poin yang terdapat dalam tujuan nasional tersebut, yaitu berkembangnya potensi peserta didik, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Yang berikutnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menjadi warga bangsa yang demokratis. Yang berikutnya bertanggung jawab. Yang poin nomor 2 yaitu memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Nah, jadi peran pendidikan Islam itu dari sebagai mata pelajaran itu bisa mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan Islam, terus memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Yang dimana mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah atau madrasah mempunyai nilai, maka pendidikan agama Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut. Apalagi dalam kurikulum sekolah, mata pelajaran pendidikan agama terletak pada urutan pertama, yang dimana nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang berikutnya sebagai lembaga. Nah, sebagai lembaga atau institusi, lembaga pendidikan Islam. Nah, bisa ya, yang pertama itu lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren. Yang dimana berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jauh sebelum adanya sekolah, pesantren sudah lebih kurang 3 abad mencerdaskan kehidupan bangsa. Tercatat dalam sejarah pendidikan nasional
pesantren sudah ada semenjak masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari masa kolonial Belanda sampai sekarang. Apalagi pesantren yang bersifat populis banyak sekali diminati oleh masyarakat. Yang berikutnya ada lembaga pendidikan Islam atau madrasah dan pesantren. Bersama dengan satuan pendidikan lainnya dalam sistem pendidikan nasional, bersama-sama menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Dan di mana lembaga pendidikan Islam atau madrasah diniyah berperan mendidik anak-anak yang drop out, yaitu anak-anak yang tidak berkesempatan memasuki lembaga pendidikan formal, dan sekaligus juga menambah dan memperkuat pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Karena keterbatasan jam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, maka peserta didik dapat memperluas dan memperdalam mata pelajaran ini di madrasah diniyah. Yang poin 4 itu sumber dan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama itu Al-Quran, merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam pendidikan Islam. Karena Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh. Hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya. Karena luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran. Di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dan sempurna. Dan pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat Islam. Yang berikutnya As-Sunnah, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan As-Sunnah adalah Al-Hadis, Khobar, dan Atsar. As-Sunnah berarti lawan dari bid'ah. Barang siapa mengerjakan amalan agama tanpa didasari oleh tradisi atau tata cara agama, maka ia mengada-ngada. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya, di dalam dunia pendidikan. As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep-konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Yang poin 5, yaitu tujuan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam tujuan ini terbagi 3, yaitu 1, tujuan keagamaan. Yang kedua, tujuan keduniaan. Yang ketiga, tujuan menurut para ahli. Yang pertama, tujuan keagamaan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan dalam perspektif keagamaan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan keduniaan. Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam 2 segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut para ahli. Ibnu Khaldun berpendapat
Tujuan pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Yang poin 6 yaitu definisi dari pendidik dan perspektif pendidikan Islam. Pendidik secara umum adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, sementara secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Adapun peserta didik. Peserta didik itu sendiri dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Yang poin ketujuh yaitu kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik atau guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan pendidik atau guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Mengapa demikian? Karena pendidik atau guru sangat berkaitan dengan ilmu atau pengetahuan. Sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik atau guru, yaitu pandangan bahwa ilmu pengetahuan semuanya bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat pendidik dalam pandangan Islam, Jurnal Kependidikan. Tidak ada pengetahuan yang kami miliki kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Ilmu datang dari Allah. Guru pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang menembus langit ini telah melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak terpisah dari guru. Maka kedudukan guru atau pendidik amat tinggi dalam Islam. Jadi Islam sangat menghormati dan memuliakan kedudukan pendidik atau guru. Dikarenakan terkait dengan ilmu pengetahuan. Juga adanya hadis Nabi yang menegaskan bahwasanya orang yang berilmu melebihi orang yang beribadah, puasa, dan sholat malam. Selanjutnya, menghasilkan bentuk hubungan yang khas antara guru dan murid dalam Islam, yang pada hakikatnya adalah hubungan keagamaan, yaitu suatu hubungan yang mempunyai nilai kelangitan. Akan tetapi akhir-akhir ini kedudukan pendidik atau guru mengalami kemerosotan karena pengaruh perkembangan paham materialisme dan pragmatisme di mana-mana. Di samping itu juga karena perilaku, akhlak, dan moral sebagai pendidik atau guru sendiri yang ikut mendukungnya. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kemerosotan akhlak dan budi pekerti peserta didik dewasa ini. Padahal tugas pendidik atau guru adalah mengembangkan potensi pembawaan dan fitrah peserta didik, sekaligus membentuk dan mengarahkannya sesuai dengan visi dan misi Islam. Yang poin 8 yaitu jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, jenis-jenis pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu lembaga pendidikan Islam secara formal, non-formal, dan informal. Hal tersebut sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dua yaitu syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Mencakup muslim, muslimah, berakhlak karimah, sehat, jasmani maupun rohani. Yang berikutnya itu mampu atau kompeten, baik penguasaan materi maupun metode. Berikutnya itu peduli terhadap murid dan lingkungan, dan memiliki sikap terbuka terhadap ijtihad dan lain-lain. Yang poin 9 yaitu pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam pendidikan, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Di definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga. Murid merupakan peserta didik di sekolah. Anak-anak penduduk merupakan peserta didik di sekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik keruhaniannya dalam suatu agama. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau tolib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan tolib dalam bahasa berarti orang yang mencari atau sedang menurut istilah tasawuf adalah menempuh jalan spiritual yang berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa atau tolib. Yang poin berikutnya itu nomor 10, kebutuhan dan dimensi peserta didik. Peserta didik dan individu yang mengalami perkembangan dan perubahan sehingga ia harus mendapatkan bimbingan dan arahan untuk membentuk sikap moral dan kepribadian. Kebutuhan peserta didik yang merupakan kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status, mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, curhat, dan mendapatkan filsafat hidup harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik sebagai insan kamil. Peserta didik memiliki beberapa dimensi penting yang mempengaruhi akan perkembangan peserta didik. Dimensi ini harus diperhatikan secara baik oleh pendidik dalam rangka mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan dapat disebut sebagai insan kamil. Peserta didik akan melampaui kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual ketika ia telah mencapai tingkatan ilmu yang melebihi tingkatan kecerdasan qalbiyah, yaitu kecerdasan agama. Etika peserta didik dalam proses pendidikan Islam sangatlah berperan penting dalam proses perkembangan dan pencapaian peserta didik sebagai insan kamil. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk
materi ilmu pendidikan Islam Ustazah Munawaroh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu semua dari saya, dan apabila benarnya itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.